Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, malam hari di mana pengajian kita ini berlangsung, pada tempatnya lah kalau kita sama-sama kembali lagi dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, inayah, hidayah dan taufiknya juga, sehingga pengajian kita ini dapat berlangsung sesuai dengan jadwalnya, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah haji telah selesai dengan segala dinamika, dialektika yang terjadi, yang banyak kita ketahui melalui mass media. Sekarang ini kita menghadapi bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama kalender Islam. Oleh karena itu, dengan terbitnya bulan Muharram berarti kita memasuki tahun baru kita, tahun baru Islam. Yang insya Allah nanti terbit pada hari Jumat tanggal 27 yang akan datang. Nah, berkaitan dengan bulan Muharram ini, ada semacam kepercayaan yang kita warisi dari orang tua, yaitu yang berkaitan dengan tanggal 1 Muharram. Dan semua hari yang sama dengan tanggal 1 Muharram dianggap hari celaka dan diberi nama nakasut. Dan ketika itu dipantangkan untuk melakukan sesuatu kegiatan, apalagi kegiatan keluarga. Jangan diharap mau menikahkan anaknya pada hari itu. Bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia, sangat dihormati. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram namanya Asyura. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat kita, kebiasaan warisan yang saya katakan tadi itu, buat bubur Asyura, namanya pecak sura. Yang kedua,
adalah pergi belanja di toko peralatan dapur, barang-barang pecah belah. Dalam bahasa Perancisnya, sendru, sode, saji, sandru, katoa. Nah, bagaimana sebenarnya ini dalam ajaran agama kita? Menurut Al-Quran, bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dipantangkan untuk melakukan perang, kecuali manakala orang-orang kafir itu menyerang kita. Barangkali ini yang terjadi antara Israel dengan Iran sekarang. Israel memprovokasi dengan menyerang lebih dahulu, Iran melakukan pembalasan. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun zalikat dinul qayyim fala tallimu fihinna anfusakum wa qatil musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatas syuhuri indallah, bahwasanya bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah, isna asyara syahran fi kitabillah, berjumlah 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Dia ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan sakral. Fala talimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian melakukan perbuatan zalim terhadap diri kalian sendiri pada bulan-bulan yang 4 ini. Waqatil musyrikina kafatan, minha arbatun hurumun, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan sakral. Zalika dinul qayyim, ini adalah ketetapan dalam agama yang luhur ini. Fala talimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian melakukan perbuatan zalim terhadap diri-diri kalian. Waqatil musyrikina kafatan, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara total. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka itu memerangimu secara total. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa bersama-sama dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini ada beberapa ketentuan dari Allah. Pertama, Allah telah membagi waktu dalam setahun 12 bulan. Yang kedua, dari 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan sakral. Yang ketiga, larangan dalam bulan-bulan ini ialah melakukan perbuatan zalim, khususnya terhadap diri kita sendiri. Dan yang keempat, perangilah orang-orang musyrik itu manakala mereka itu memerangimu. Apabila mereka itu memerangimu secara total, maka jawablah dengan memeranginya secara total.
Dan yang kelima, kamu senantiasa harus ingat Allah senantiasa bersama-sama dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin, kemudian tadi dikatakan ada yang berlebih-lebihan yang dilakukan masyarakat kita mengenai satu Muharram, karena yang dilarang adalah melakukan perbuatan zalim. Sementara karena ekses bukan hanya perbuatan zalim, tapi justru perbuatan baik yang mereka pantangkan. Maka dalam hal ini Nabi melarang melakukan perbuatan mapeh malih, karena dianggap hari nakas itu hari nakas, maka pantang melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan keluarga dengan istilah pemalih. Nabi melarang, mengatakan itu bukan golongan kami orang melakukan seperti itu. Ini berkaitan dengan satu Muharram. Kemudian yang kedua berkaitan dengan 10 Muharram. Sebenarnya dalam hari ini Nabi menganjurkan 2 hal. Yang pertama ialah puasa. Malah kalau memungkinkan puasa 1 bulan Muharram itu, tapi utamanya pada tanggal 10 itu. Kalau kita melihat rujukan, kalau bisa melakukan 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11. Kalau tidak bisa 3 hari, 9 dan 10. Kalau tidak bisa 2 hari, cukup 10-nya. Dengan ganjaran ialah ampunan dosa setahun. Kemudian yang kedua ialah melonggarkan belanja untuk keluarga kita. Dan inilah yang dijabarkan oleh ibu-ibu dengan membuat bubur Asyura. Mereka silakan bubur syura, pecah surah. Dan yang kedua belanja-belanja seperti yang saya katakan tadi itu. Hal ini adalah termasuk yang dalam agama disebut tafa'ul. Tafa'ul sempana, dalam bahasa kita senuh-senuhan. Senuh-senuh itu adalah hakikatnya doa, tetapi dalam bentuk simbol-simbol, dalam bentuk kiat-kiat. Jadi kita Islam itu memiliki 2 jenis doa. Yang pertama, doa dalam bentuk bacaan-bacaan, itu yang kita hafal dalam salat, di luar salat. Yang kedua, doa dalam bentuk kiat-kiat atau simbol-simbol. Seperti itu yang dilakukan oleh ibu-ibu itu kalau 10 Muharram. Saya kira ini pengantar. Saya berikan kesempatan sekarang, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Silakan. Ya, mari. Ya, depan supaya saya dengar, karena ini sudah tua, ini kurang dengar, kurang jelas pendengaran. Jadi kita dengan Muharram ini memang berkembang dalam masyarakat itu bahwa 1 Muharram itu hari apa saya punya Muharram itu adalah nakas ya. Sehingga apabila ada melakukan sesuatu hal dan terjadi kecelakaan itu malah disumpah itu bilang bebas. Wah, jika suroko melupani. Ini menjadi apa namanya? Kira-kira bagaimana bisa menghilangkan seperti ini di dalam masyarakat. Tugas siapa sebenarnya yang bisa meredam ini? Cuma terus gitu.
apakah di pihak Mutasina ini perlu di apa namanya? Berkaitan dengan hal ini, pertama kita perlu perjelas bahwa memang bulan Muharram itu bulan mulia. Bulan mulia, dan dalam hal ini Allah memberikan gelar Syahrullah. Syahrullah artinya bulan Allah. Bulan Allah Ta'ala. Tembakan Israel barangkali sampai di sini. Jauh-jauh banget kan. Ya. Nah, bulan ini di dalam Al-Quran disebutkan 4 bulan. Namun ini Muharram punya keistimewaan karena di situ dimulai tahun baru. 4 bulan itu Nabi yang menjelaskan. Bulan yang pertama adalah Zulkaidah. Zulkaidah artinya bulan di mana orang hanya tinggal duduk di rumah, tidak keluar melakukan perang, karena tadi inilah dilarang. Yang kedua Zulhijjah. Zulhijjah artinya bulan di mana orang haji. Yang ketiga ini Muharram yang disakralkan. Dan yang keempat adalah Rajab. Jadi 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Rajab artinya menahan diri, tidak keluar perang. Karena dulunya itu sebelum Islam datang semuanya dilakukan perang. Ini ternyata Nabi melarang. Sebenarnya yang nakas pada Muharram itu orang kafir. Karena menurut riwayat bulan Muharram itu tenggelamnya dunia dan selamatnya orang beriman bersama-sama Nabi Nuh. Orang kafir yang tenggelam. Bulan Muharram Fir'aun mengejar Nabi Musa. Nabi Musa menyeberang Laut Tengah, Fir'aun tenggelam. Dan semuanya pasukan Fir'aun itu hilang, kecuali Fir'aunnya sendiri yang terapung. Dan itulah dibawa oleh umatnya, kemudian dibalsem, namanya dimumi, itu dibalsem. Akhir-akhir ditempatkan di museum Mesir. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa memang sesuai dengan kata Al-Quran, bahwa ini mayat Fir'aun itu tidak ditenggelamkan untuk menjadi tanda kebesaran Allah. Dan berdasarkan penelitian ilmiah memang ada asinnya, engkau batifat jena kianuna mayatnya itu. Waktu kami di Kairo, kalau ada masyarakat kita dari Sulawesi Selatan yang kebetulan jalan-jalan ke Kairo, kita antar, komite Fir'aun, ya dibawa. Ketika itu ditempatkan di museum di lantai 2. Saya hitung-hitung mumi
mayat yang di balsam ala Mesir itu ada sebanyak 27 di atas itu, di lantai 2. Ada juga kerah. Bagaimana mereka merempai itu mayat sehingga bisa tahan ribuan tahun. Jadi tetap kita melihat itu, utuh. Ya, ini rumah kena emarah kering, ya agak kering. Ya, lalu wajahnya kok mirip-mirip. Mungkin begini, saya coba-coba analisa, mungkin begini. Awalnya itu orang tua kita mau menggunakan 1 Muharram itu sebagai kesyukuran dengan memasuki tahun baru, sehingga melakukan zikir-zikir bersama di rumah. Dan mau melibatkan itu seluruh keluarga termasuk anak-anaknya, anak cucunya. Maka ketika itu dipantang kalau keluar, pemali tumbuk masuk. Nah karena kuna kase. Nah itu ujung-ujungnya apa? Ya. Ya. Jadi ujung-ujungnya hilang zikirnya, pemalinya tersisa dengan nakasnya. Ya. Jadi awalnya itu untuk begitu. Tapi lama-lama ya, sudah hilang anunya, nakas apanya, hilang zikirnya, tinggal nakasnya dengan pemalinya. Nah, dalam hal ini kita perlu sampaikan kepada masyarakat suatu hal yang perlu kita yakini dalam hidup ini, ialah kita ini hidup sesuai dengan takdir Allah. Kita ini hidup sesuai dengan takdir Allah. Tidak ada yang menimpa kita kecuali Allah apa yang Allah telah tentukan buat kita. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang Allah telah tetapkan kepada kita. Eloi pakai setepena masyarakat mau dikuatkan akidahnya. Katakan Muhammad, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang Allah telah tetapkan kepada kita. Huwa maulana, dia itu penguasa kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu berserah diri sepenuhnya, tawakal. Yang kedua, firman Allah, wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu. Andai kata Allah menghendaki kepadamu dengan menimpa kepadamu keburukan, tidak ada yang dapat menolaknya. Wa yurka bi khairin, dan apabila yang menghendaki kebaikan, fala ra'da li fali, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu bima yasha, dia timpakan kepada siapa hambanya yang dia kehendaki. Ini untuk memperkuat akhirat. Banyak macam-macam pemali itu yang disampaikan orang tua kita. Sementara lain mengatakan laisa minna man tatayyara atau tatayyara lahu, bukan golongan kami orang yang berpemali dan yang dibuatkan pemali. Nah, sebagai bukti daripada itulah, maka 39 tahun yang lalu, persis 1 tahun ketibaan saya dari Kairo, kita meletakkan batu pertama kampus 2 pesantren kita, hibah daripada Bupati Bardu waktu itu.
adik Mansur Sultan Pamadan Rukah, adik satu Sultan BA. Nanti di belakangnya itu persis satu Muharram dan persis juga satu hari Jumat, sama dengan tahun ini nanti 27 kena hari Jumat juga satu Muharram. Dibuat berbaris santri-santri dari Mangkosok jalan, diawali dengan drum band, taran tatang taratang tatang taratang tatang tatang tatang. Wah, kedama. Wah, semua masyarakat keluar. Kayak mau kemana ini santri? Padahal ini nak kasut. Jalan naik Polewali, Matoangi, Kiru-Kiru sampai ke ujung jalan ke Macekek, turun menyusul ke ujung selatan. Gempa bumi masyarakat waktu itu. Bayangkan ini 39 tahun yang lalu masih kuat kepercayaan itu. Dan itu yang kita mau patahkan, bahwa itu tidak benar. Kalau kebaikan yang kita lakukan justru berkah yang kita dapatkan. Sampai saya sampaikan kepada santri-santri sekarang bahwa kalau besok lusa ada mau nikah, upayakan kenakan satu Muharram. Kalau kebetulan dekat-dekat dengan itu, kenakan satu Muharram supaya dia nyebutnya ternyata berkah. Sampai waktu itu ada yang mengatakan, hati-hati kok, tuh kena cera. Tiap tahun ada korbannya, kata hati-hati kok, tiap tahun ada korbannya. Saya katakan, kudirita. Dan itu memang ada penghuninya. Yang jelas penghuninya itu babi. Itu yang jelas kelihatan. Dan Anda juga tidak kelihatan memang. Waktu diadakan penataan itu sering muncul. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu. Ya. Karena penghuninya yang dilihat oleh ini yang orang kerja waktu itu melaksanakan penataan pakai bulldozer dan sebagainya, meratakan tanah. Itu yang dilihatnya itu cewek yang dilihat. Kacau-kacau itu orangnya muda nasib aja tuh cewek orangnya ya. Alhamdulillah ternyata berkah. Dan itulah yang kita sampai sekarang ini kita lihat berkahnya. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini tanggal 28 hari Sabtu kita mulai satu acara di pesantren. Acara itu namanya Haflah I'dadiyah. Anak yang kita terima 1 tahun dalam satu kelas khusus sebelum masuk SMP, sebelum masuk sanawiyah, itu 1 tahun. Itu yang kita akan tampilkan nanti bagaimana hasilnya. Dan acara ini sepengetahuan saya belum ada satu lembaga pendidikan, belum ada satu pesantren yang melaksanakan seperti itu. Oleh karena itu siapa di antara kita yang kebetulan tidak ada kegiatannya, mari silakan ya rombongan ki mak kosong. Ya, hari Sabtu 28 jam 9 di kampus 3. Yang tadi ini peletakan batu pertama kampus 2. Kalau kampus 3 peletakan batu pertamanya ya oleh Harmoko, Menteri Penerangan waktu itu. Ya. Ada 3 hari acara kita berturut-turut. Tanggal 28 itu Haflah I'dadiyah. I'dadiyah ini kelas persiapan sebelum masuk SMP, sebelum masuk sanawiyah. Dan ini barangkali satu-satunya di Mangkoso ini pesantren yang punya begitu. Kenapa? Karena pelajaran agama di Mangkoso itu tidak sama dengan di pesantren lain. Langsung baca kitab. Dan kitabnya kitab gundul. Jadi kira-kira bagaimana kalau dari SD terus dikasih menghadap itu? Saya kira paling lama 2 hari lagi. Ya.
Karena itu kita buatkan kelas khusus itu, dan inilah yang akan ditampilkan bagaimana kemampuannya mereka yang sudah dibina 1 tahun itu, bina 1 tahun baru masuk. Itu tanggal 28. Tanggal 29 penamatan santri dan wisuda Ma'had Ali. Ma'had Ali adalah pendidikan kader ulama yang resmi di Indonesia berjumlah 91 resmi formal. 91 di antara dari 91 ini hanya 2 di Sulawesi Selatan, hanya Mangkoso dengan Sengkang. Mangkoso dengan Sengkang, hanya bedanya bahwa untuk penyelesaian kesarjanaannya Ma'had Ali ini di Mangkoso itu harus kursinya berbahasa Arab, sementara di Sengkang masih berbahasa Indonesia. Oleh karena itu maka Ma'had Ali Mangkoso ini mendapatkan penghargaan dari Azhar dengan diakuinya sarjananya itu sampai langsung melanjutkan di S2 Azhar. Dan ini nanti pada tanggal 29 termasuk mereka ini yang akan diwisuda. Tanggal 29 hari Ahad. Kemudian hari Senin itu adalah hafalnya untuk tahfidz santri-santri yang menghafal Al-Quran. Karena di pesantren kita bagi mereka yang mau menghafal Al-Quran ada lembaga pembinaan khusus, dan mereka itu sekitar 900 santri yang mendaftar untuk itu. Tiap tahun ada ditamatkan, ada yang baru selesai 5 juz hafalannya, ada yang 10, ada 20, dan ada yang 30. Nanti itu pada hari Senin. Jadi boleh kita bermalam di Mangkoso. Ada tempat, ada wisma di kampus 1 ada, kampus 2 ada, kampus 3 ada. Ya. Jadi ini undangan dari saya ini kepada jamaah. Dan karena berkahnya ini semualah, sehingga kita sekarang mau kembangkan tadi kampus peletakan batu pertama 1 Muharram itu kita kembangkan, mau dijadikan 50 hektar. Kita terima dulu itu dari Bupati seluas 17,7 hektar. Sekarang ini sudah sempit. Di situ sekarang tinggal lebih 1.400 santri. Kita akan kembangkan, makanya kita tawarkan wakaf kepada jamaah, kepada masyarakat, termasuk kepada kita. Wakaf yang saya kira kalaupun ada mungkin jarang, yang punya harga semurah itu. Berapa harganya? 25.000 per meter. 25.000 per meter. Oleh karena itu saya ajak hadirin, jangan mati tidak ada wakafnya, jangan. Menyesal kita. Dan kita semua bisa berwakaf. Kenapa? Karena harganya hanya 25.000 per meter. Jadi kalau ada selembar uang merah, kita sudah punya wakaf 4 meter. Apakah kita tidak mampu? Ya, bisa melalui rekening, ya bisa langsung kasih saya nanti. Ya, dan kalau ada melalui rekening, tolong disampaikan, dikirimkan bukti transfernya supaya saya bacakan doa. Kalau melalui rekening lalu tidak disampaikan kepada saya, nanti itu masuk saja tidak diketahui bahwa dari mana ini. Kalau tidak disampaikan bukti transfernya, kita akan kembangkan tahap pertama menjadi 50 hektar, nanti tahap kedua menjadi 100 hektar, sampai di Manuba, jurusan Pacekek. Ada kemungkinan nanti perguruan tinggi kita ditempatkan di atas itu, ya, untuk perkembangan daripada pesantren kita. Kami punya cita-cita mau menjadikan pesantren ini sebagai pesantren yang terbesar di kawasan timur Indonesia. Itulah mimpi kita. Nanti di situ akan diadakan, ya, wisata religi,
Mungkin nanti ada kesempatan suatu lembaga atau kantor atau organisasi atau majelis taklim mengadakan pencerahan kalbu. Mungkin 1 minggu tinggal di pesantren, jadi disiapkan sarana prasarananya. Demikian juga nanti calon-calon jamaah haji dari baru, mungkin di situ di manasik, jadi siapkan di situ ada ka'bahnya, ada apanya, ada perlengkapannya di situ. Itulah yang menyebabkan si kampus ini dikembangkan terus. Hadirin hadirat, ini 1 Muharram. Jadi itu tadi perlu disampaikan kepada masyarakat, dan sebagai buktinya pula ini, ya ada pemali masyarakat Dek Nelo di Karawa Sarat Nabotina apa pemali ini pula pemali Munon itu anakku Munon itu anakku ku Sarat Nam Karawa. Pernah ada yang saya nikahkan di bekas Primaya rumah sakit. Sebelum ya dulu itu bukan hotel di situ, hotel dulu di situ saya nikahkan orang. Ya, dan saya juga yang melakukan itu, sentuhan kepada pengantin perempuan. Menangis ibunya, menangis. Mau nih anakku, dia bunuh anakku ini. Itu la ilaha illallah. Itu tadi perlu dikuatkan, itu tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah tetapkan kita. Nah, ibu yang melahirkan saya pernah berkata kepada saya, iya tumbuh watun nakak boting saratku tunakarau pertama. Saya waktu nikah dulu itu ubun-ubun saya dipegang ayam. Lalu apa yang terjadi? Lebih dulu mati yang memegang, baru yang dipegang. Nah, lalu 40 tahun mati nama karawai, apa mati karawai? Begitu juga banyak yang takut foto bertiga, apalagi tinggal di tengah. Ya tuh, kan pengalaman saya biasa kalau ada acara di satu masjid, selesai acara itu panitianya minta foto bersama. Oke, sesudah panitia jamaah gantian. Nah, biasa ada datang satu, tiba-tiba muncul lagi satu, lari ini mengambil tambahan supaya jangan hanya 3. Nah, sekarang yang terjadi, saya pertama foto di Mangkoso ini tahun 85. Ya baru 5 hari ketibaan saya berfoto, langsung foto 3. Saya di tengah. Almarhum guru Tamangkoso yang melahirkan saya di sebelah kiri saya, kemudian dosen bahasa Inggris di sebelah kanan saya, foto bertiga. Lalu apa yang terjadi? Pertama mati yang di kiri, kemudian mati yang di kanan. Ternyata yang di tengah masih ada. Belum sampai rasanya. Jadi ya inilah yang perlu dianukan sama masyarakat supaya mereka itu memahami. Pernah kejadian di Mangkoso ini ya, ada calon jemaah haji mau di manasik. Biasa ada masyarakat kita mau juga manasik di rumahnya. Selain manasik pemerintah kabupaten kecamatan, minta juga di rumahnya. Kenapa? Dia akan datangkan keluarganya, familinya, dan itu kumpul-kumpul sekalian itu doa selamatan. Ya, datang ke rumah minta waktu, saya kasih. Besoknya datang lagi supaya harinya itu diganti hari lain. Kenapa? Nakas tidak mau menasik hari itu, karena mungkin setelah kembali, mungkin ibunya kan, neneknya kan mengatakan kulena ya tuh naleko guru tanah nakas ya tuh. Kenapa itu dikasihkan para itu nakas? Oke, saya gantikan. Saya katakan nanti setelah manasik saya berikan penjelasan. Ya, walhasil, ya sudah itu manasik. Ya,
Lalu apa yang terjadi pula? Persis hari keberangkatan jamaah baru, persis hari itu pula hari nakase. Kenapa? Unrumu namu nih ditakikan akan nakase. Coba ya, andai kata kepercayaan itu benar, maka apabila tiba hari yang sama dengan itu, kita pasti selalu mendengar berita ada mobil kecelakaan, kapal terbang jatuh, kapal tenggelam. Tidak ada, biasa-biasa saja, sama saja dengan hari-hari lain. Ya, oleh karena itu, pertama ini jaga akidah kita. Nabi mengatakan bukan golongan kami orang yang melakukan seperti itu. Kita harus yakin tidak ada yang menimpa kita kecuali Allah. Ya, di samping itu maka untuk kebaikan-kebaikan kita diminta berdoalah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dengan doa bisa merubah takdir. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, para tadlimu anfusahum itu kesaliman yang dimaksud itu apa? Karena kalau dosa selama bulan Ramadan ini kan panjang waktunya, itu sangat-sangat berat. Ya. Jadi apa ya? Begini, sebenarnya semua perbuatan dosa itu kena itu tadlimu anfusakum, karena man amila salihan fali nafsi wa man asafa alaiha wa ma rabbuka bidallamil abid. Siapa melakukan kebaikan itu buat dirinya, siapa melakukan keburukan itu buat dirinya. Berarti apabila melakukan keburukan tadlimu anfusakum termasuk menganiaya diri sendiri, karena itu kembali kepada kita. Man amila salihan fali nafsi wa man asafa alaiha wa ma rabbuka bidzallamin abid. Dan Tuhanmu sama sekali tidaklah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Ya, jadi dilarang ini. Dan ketika ada larang begini, tidaklah berarti bahwa bulan-bulan lain boleh-boleh saja. Tidak, tapi ini penekanan. Contohnya, Tuhan berkata di dalam Al-Quran, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji. Siapa yang kena fardu haji maka tidak boleh bicara kotor, tidak boleh melakukan perbuatan fasik, tidak boleh bertengkar. Tidaklah berarti bahwa siapa yang tidak haji boleh-boleh saja berkata kotor, tapi penekanan waktu itu samalah ini. Ya, pada bulan-bulan ini penekanan sekali. Itu berat dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Saya kira demikian itu. Ya, hadirin hadirat, kiranya waktu juga membatasi kita, maka mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Warahmatullahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.